Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai cost plus method. Kelompok 2 sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama Michael Joshua, yang kedua Raja Abdullah Noviansyah, dan yang ketiga Yedija Trianta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Cost plus pricing method. Dalam pengertian yang lebih ringkas, bisa dikatakan bahwa cost plus pricing method adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Dengan kata lain, cost plus pricing merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambahkan biaya materi langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Presentasi markup inilah yang akan diambil sebagai laba. Strategi cost plus pricing method. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi penetapan harga biaya plus tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perhitungan yang baik. Berikut langkah-langkah strategi penetapan harga biaya plus yang biasa dilakukan. Pertama-tama, tentukan total biaya produk dan layanannya terlebih dahulu. Dalam menentukan biaya tersebut, Anda bisa menjumlah dari biaya tetap dan variabel. Selanjutnya, bagilah biaya total dengan jumlah unit agar Anda bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit. Kemudian kalikan biaya unit dengan presentasi markup agar bisa mendapatkan biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Perhitungan cost plus pricing method. Adapun formula dari metode cost plus pricing method adalah sebagai berikut. Biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Keuntungan menerapkan cost plus pricing. Yang pertama sederhana. Metode penetapan harga ini sangat mudah untuk diterapkan. Walaupun begitu, Anda harus mempunyai metode yang konsisten dalam mengalokasikan biaya overhead pada tiap periode akuntansinya. Tujuannya tentu saja agar bisa menjaga integritas dari masalah penumpukan biaya. Bila kompetitor utama yang ada dalam pasar ternyata menggunakan harga biaya plus, maka tingkat harga pun akan lebih stabil. Jumlah risiko terkait dengan keputusan penetapan harga pun bisa diturunkan. Tapi, perusahaan akan cenderung terlibat di dalam perang harga bila mereka membuat dasar harga pada biaya, alih-alih melihat bagaimana harga kompetitornya. Yang kedua, mengunci pendapatan dengan kontrak. Seluruh produsen ataupun pemasok pasti ingin mempunyai kontrak dengan harga biaya plus. Pada dasarnya, penetapan harga ini mampu menjamin penjual dengan tingkat presentasi keuntungan tertentu. Nilai keuntungan ini pun sudah mencakup seluruh biaya produksi dengan risiko tingkat kerugian yang sangat minim. Yang ketiga, senjata pemasok untuk membenarkan serta menjelaskan kenaikan harga. Menetapkan cost plus pricing akan memudahkan pihak pemasok dalam meningkatkan harga tanpa adanya banyak pertentangan. Karena perusahaan akan lebih mudah dalam memberitahu pihak klien peningkatan biaya produksi. 4. Mengubah biaya perilaku konsumen. Menetapkan cost plus pricing mampu mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Umumnya, faktor harga menjadi faktor utama yang memicu perilaku konsumen untuk melakukan pembelian. Kekurangan metode cost plus pricing. Yang pertama, tidak mempertimbangkan persaingan. Saat menetapkan cost plus pricing, suatu produk bisa saja dibanderol dengan harga yang terlalu mahal. Hal ini menyebabkan masalah tersendiri, yaitu perusahaan merugi karena kehilangan penjualan dan juga pangsa pasarnya. Yang kedua, insentif yang dimiliki pemasok sedikit untuk mengendalikan hingga mengurangi biaya. Saat sudah berhasil masuk pada penetapan harga biaya plus, pada akhirnya perusahaan akan menghasilkan apa yang diinginkannya. Tapi, apa yang perusahaan lain inginkan akan terlepas dari beberapa biaya produksi sampai bagaimana cara menjualnya di pasar. Yang ketiga, tidak adanya pertimbangan biaya dan penggantian baru. Metode dalam menetapkan harga biaya plus ini hanya didasarkan pada biaya historis saja. Dasar dari penetapan ini tidak dapat menghitungkan perubahan terbaru. Sehingga Anda akan kesulitan dalam menentukan biaya terkini untuk bisa dikeluarkan. Efeknya, pemasok pun tidak dapat mempertimbangkan biaya penggantian baru. Yang keempat, tidak memperhitungkan nilai produk. Walaupun harga smartphone Apple memang mahal, namun produk Apple ini tidak pernah kehilangan peminat. Hal ini bisa terjadi karena mereka mampu menawarkan nilai yang lebih. Produk dari iPhone mempunyai nilai prestisius tersendiri. Terlebih lagi, smartphone ini juga dikenal aman dan juga mempunyai nilai kualitas kamera yang sangat baik. Berbagai nilai tersebut tentunya tidak bisa dijual bila menggunakan strategi cost plus pricing, karena di dalamnya ada hanya memperhitungkan laba perusahaan saja. Life cycle budgeting. Anggaran siklus hidup atau life cycle budgeting adalah perkiraan jumlah total penjualan dan keuntungan yang akan dikumpulkan dari suatu produk selama perkiraan rentang hidupnya. Perkiraan ini mencakup biaya untuk mengembangkan, memasarkan, dan melayani produk.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, Raja Ajit. Apa tujuan dari perkiraan biaya siklus hidup? Tujuan dari perkiraan biaya siklus hidup adalah untuk menyediakan akuntansi keuangan dari semua biaya yang akan terkait dan diperlukan untuk pengembangan, memproduksi, menyebarkan, mempertahankan, dan membuang proyek atau program untuk memungkinkan manajer program dan pemangku kepentingan untuk memperoleh jumlah yang tepat. Adapun 3 sektor yang dapat digunakan dalam penganggaran siklus hidup yaitu yang pertama sektor swasta. Di sektor swasta, penganggaran siklus hidup terutama digunakan untuk mengembangkan produk dan untuk memilih mana dari beberapa kemungkinan investasi yang akan menghasilkan keuntungan terbesar dari waktu ke waktu. Beberapa produk mungkin memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang rendah, serta pendapatan yang tinggi. Tetapi jika produk tersebut mencakup biaya layanan pelanggan yang tinggi atau memiliki siklus penjualan yang terlalu pendek sebelum menjadi usang, produk tersebut mungkin bukan keputusan terbaik bagi perusahaan. Sektor yang kedua yaitu sektor publik. Pemerintah negara bagian dan lokal menghasilkan anggaran jangka pendek, seringkali hanya 1 atau 2 tahun, yang tidak memperhitungkan biaya proyek di masa depan, terutama proyek konstruksi dengan masa konstruksi atau penggunaan yang lebih lama. Penganggaran siklus hidup memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami biaya penuh proyek jembatan atau kereta api misalnya. Perkiraan biaya perencanaan dan konstruksi, perkiraan penggunaan, dan pemeliharaan di masa mendatang membantu pemerintah menetapkan harga tol yang tepat dan menggunakan sumber daya pajak masyarakat secara lebih efisien. Sektor yang ketiga yaitu keuangan pribadi. Individu dan keluarga dapat belajar dari bisnis dan pemerintah dengan membuat rencana anggaran jangka panjang untuk pembelian yang besar seperti mobil, rumah, tanah, dan lain-lain. Anda lebih memahami biaya penuh sebelum membeli dan menghindari kejutan mahal seperti biaya perawatan, perbaikan, pajak, dan lain-lain yang menjadi pemecah kesepakatan. Kelebihan dalam menggunakan metode penganggaran siklus hidup. Adapun kelebihan dari penganggaran siklus hidup yaitu memudahkan untuk membandingkan biaya atau probabilitas proyek dengan cakupan dan jangka waktu yang berbeda. Dengan menggunakan data biaya dan pengembalian untuk masa pakai penuh dari setiap proyek atau siklus hidup. Bisnis dapat menentukan produk mana yang akan memaksimalkan keuntungan selama masa investasi dan merencanakan pengeluaran di masa depan. Rekrutan atau pelatihan yang terkait dengan memperkenalkan dan kemudian menghentikan produk. Materi selanjutnya yaitu penentuan harga dan biaya. Faktor-faktor yang menentukan penentuan harga dan biaya yaitu yang pertama diskriminasi harga, yang kedua harga beban puncak, yang ketiga harga internasional. Yang pertama yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik membebankan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Sebagai contohnya yaitu pelanggan A bersedia membayar 100.000 untuk suatu barang dan pelanggan B bersedia membayar 200.000 untuk suatu barang. Kemudian perusahaan akan mengenai sejumlah 100.000 untuk pelanggan A dan 200.000 untuk pelanggan B. Dengan cara itu, perusahaan akan mendapatkan untung yang maksimal. Yang kedua yaitu harga beban puncak. Harga beban puncak adalah praktik membebankan harga yang lebih tinggi untuk produk atau layanan tersebut. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu harga untuk menyewa lapangan futsal di malam hari akan lebih mahal dibandingkan dengan harga menyewa lapangan futsal di pagi atau siang hari. Yang kedua yaitu tarif biaya nonton bioskop dibebankan lebih tinggi pada hari libur atau weekend dibandingkan dengan hari biasa.
Yang ketiga yaitu harga internasional. Contoh lain dari faktor selain biaya yang mempengaruhi harga terjadi ketika produk yang sama dijual di negara yang berbeda. Pertimbangan perangkat lunak, buku, dan obat-obatan yang diproduksi dari suatu negara dan dijual secara global. Harga yang dikenakan di setiap negara jauh lebih bervariasi dari harga biasa daripada biaya mengirimkan produk ke masing-masing negara. Perbedaan harga ini muncul karena ada perbedaan daya beli konsumen di berbagai negara dan pembatasan pemerintah yang dapat membatasi harga yang dapat dibebankan oleh perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mikael. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan regulasi terkait penentuan harga, di mana terdapat dua fitur kunci dari Undang-Undang Diskriminasi Harga. Yang pertama adalah diskriminasi harga diizinkan. Hal ini terjadi jika perbedaan harga itu dapat dibenarkan oleh perbedaan biaya. Yang kedua adalah diskriminasi harga ilegal, di mana hal ini terjadi hanya jika tujuannya untuk mengurangi atau mencegah persaingan. Berikutnya terdapat pelanggaran Undang-Undang Antitrust terhadap penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga predator atau predatory pricing, yaitu salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Yang kedua adalah dumping, yaitu sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah guna menguasai pasar negara tersebut. Yang ketiga adalah penetapan harga kolusif. Sering dilakukan ketika hanya ada beberapa pemasok di pasar, dan ketika tidak ada kolusi, para pemain saling berkompetisi dan terkadang mengarah ke perang harga. Perang harga tidak hanya merugikan perusahaan yang terlibat, tetapi juga keuntungan seluruh perusahaan di pasar. Pada slide berikutnya, ada contoh penerapan harga predator, yaitu BWT merupakan sebuah pabrikan rokok yang menjual rokok dan memiliki 12% pasar rokok. Pengenalan rokok generik telah mengancam pangsa pasar BWT. BWT merespon dengan mengeluarkan versi generiknya sendiri yang berharga di bawah biaya variabel rata-rata, sehingga menyulitkan para pabrikan generik untuk bertahan dalam bisnis. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan BWT adalah sebuah respon kompetitif dan bukan penetapan harga predator. Itu disebabkan karena 12% pangsa pasar BWT yang cukup kecil dan persaingan yang ketat di industri itu, sehingga perusahaan nanti tidak akan mampu membebankan harga monopoli untuk memulihkan kembali kerugiannya. Pada slide berikutnya adalah contoh dumping. Dugaan praktik dumping juga pernah terjadi dalam perdagangan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Korea Selatan. Negara Korea Selatan mengklaim bahwa Indonesia sudah melakukan praktik dumping dalam hal penjualan produk kertasnya. Kasus dugaan dumping tersebut berawal saat produsen kertas asal Korea Selatan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kertas dalam negeri, sehingga harus melakukan impor dari negara Indonesia. Nah, produk kertas asal Indonesia ternyata lebih digemari daripada produk dalam negeri, karena kualitasnya lebih bagus dan harganya juga lebih murah. Oleh karena itulah, Korea Selatan mengklaim Indonesia melakukan praktik dumping. Untuk bisa menanggulanginya, maka saat itu Korea Selatan menerapkan tarif BMAD yang sangat mahal, sehingga akan merugikan pihak eksportir dari Indonesia. Indonesia pun tidak tinggal diam dan melakukan pengajuan gugatan ke Mahkamah Internasional. Hasilnya Indonesia bisa menangani gugatan tersebut. Pada slide berikutnya ada contoh penetapan harga kolusif. Pada tahun 2002, perusahaan pembuat video game Nintendo didenda 149 juta euro oleh European Commission karena berkolusi dengan 7 distributor untuk mencegah ekspor produk ke negara-negara Eropa di mana harga video gamenya rendah. Selain itu, pada tahun 2004, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendenda Bayer AG sebesar 66 juta dolar karena berkolusi dengan berbagai perusahaan untuk mengatur harga dalam pasar kimia karet. Nah,
Sekian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.